Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di serial mendekat pada Quran yang kita adakan selama Ramadan. Ya nggak tahu nanti habis Ramadan kita lanjut lagi apa enggak. Yang jelas kita masih ada di surat Al-Baqarah. Terakhir kali kita bahas sampai ayat 80 ya, yang kita refleksikan sebagai, ya, kadang-kadang ada umat Islam yang melakukan seperti yang dikatakan di ayat 80 ini ya, yaitu Bani Israel yang merasa bahwa mereka istimewa ya, saking istimewanya sepertinya kita tuh nggak akan masuk neraka paling cuma sebentar doang gitu. Nah itu tentunya sebuah penilaian yang absurd ya, yang tidak punya dasar, karena ya Allah sendiri memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata demikian ya. Emang kapan ya, memangnya kapan pernah kita dijanjikan seperti itu. Nah kita kemudian mendapatkan sebuah penjelasan yang lebih gamblang di ayat 81 yang kita akan bahas di video kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ayat 81 terjemahannya berbunyi, bukan demikian. Yang benar, siapa yang berbuat keburukan hingga dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya jaminan bahwa ya, ada orang yang di neraka sebentar doang gitu ya. Apalagi kenyataannya pembangkangannya terlalu banyak gitu ya. Penyelewengannya terlalu banyak. Dan Bani Israel sebagai sebuah bangsa kan memang ya disoroti di sini karena ya mereka bisa dibilang ya gagal ya memegang amanah sebagai khalifah gitu ya. Makanya jadikan percontohan supaya kita umat Islam tidak meniru apa yang mereka lakukan ya, karena tidak ada keistimewaan itu bentuknya adalah suku ya, nggak ada keistimewaan itu bentuknya adalah keturunan. Itu bukan keistimewaan ya. Keistimewaan itu adalah amal soleh gitu ya. Jadi ditegaskan di ayat 81 ini begitu. Jadi kalau yang berbuat keburukan ya, hingga dosanya menenggelamkannya, hingga terlalu banyak dosa yang susah dihitung lagi ya ganjarannya pasti neraka gitu. Jadi bukan soal turunan siapa, bawa golongan mana gitu ya, tetapi apa yang dilakukannya. Nah, dibalik nih ya, di ayat 82, sedangkan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi langsung dibalik ya, 8182 sekaligus. Jadi ukurannya bukan keturunan siapa, bangsa mana gitu ya, ras mana, tapi ukurannya adalah kalau beriman ya masuk surga dan kekal di dalamnya, kalau berbuat keburukan apalagi sampai dosanya menenggelamkannya ya masuk neraka dan kekal di dalamnya. Jadi ukurannya adalah apa yang kita lakukan ya, sebagai sebuah bangsa, sebagai individu, sebagai keluarga, bukan kita itu mewarisi ya dari siapa gitu. Nah, apalagi kemudian diingatkan lagi nih ya Bani Israel di ayat 83. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Berkatalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Namun kamu berpaling dan membangkang, hanya sebagian kecil dari kamu yang taat. Jadi sebagian kecil dari Bani Israel itu taat ya, menaati perintah Allah yang ada di sini. Ini nyambung ya sama, saya rasa ini menyambung dengan bahasan sebelumnya. Jadi sekali lagi bukan bangsa, ras ataupun keturunan yang akan menyelamatkan kita, tetapi
amal soleh kita gitu ya, yang akan masukkan kita ke surga, dan amal buruk kita yang akan memasukkan kita ke neraka. Karena ternyata dari dulu sampai sekarang perintah Allah itu sebenarnya sama. Kalau lihat sini kan, jadi jangan menyembah selain Allah itu bukan umat Islam yang zaman sekarang saja yang diperintahkan demikian, ternyata dari zaman Bani Israel pun sama ya. Dan nyambung terus sampai zaman Nabi Adam. Jadi perintah untuk tidak menyekutukan Allah itu sama dari dulu. Berbuat baik kepada orang tua juga ternyata bukan hanya ajaran Islam yang ada sekarang, tapi berarti sudah dari dulu juga sama, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin ya, berkata yang baik kepada manusia, kalau ngomong yang enak, yang santun, yang menyenangkan hati. Kemudian sholat, nah ini menarik kan, kenapa kemudian sekarang ya kita tidak lagi melihat sholat itu ya, karena itu sholat sesuatu yang ditinggalkan gitu. Jadi sholat itu sebenarnya bukan hanya diajarkan di umat Islam sekarang, tapi sudah dari dulu Bani Israel pun diajarkan sholat dan menunaikan zakat gitu. Nah, cuma mereka lama kelamaan ya melanggar itu. Nah, sehingga dikatakan sini, namun kamu berpaling dan membangkang. Jadi keistimewaanmu dulu itu sebenarnya bukan karena keturunanmu, tetapi karena amal-amal ini yang kamu kerjakan, yang pelan-pelan terkikis di masyarakat gitu ya. Kalau dikembalikan ke bahasan sebelumnya ya, Bani Israel kemudian menjadi sangat materialistis ya, sangat terlalu fokus pada dunia ya, lupa sama akhirat gitu. Akhirat hanya menjadi permainan, jadi olok-olok ya, hilang keistimewaannya gitu. Nah, maka kita umat Islam juga bisa demikian ya. Kalau kita melupakan sholat, kita melupakan zakat ya, kita melupakan penyembahan yang murni hanya kepada Allah ya, kita melupakan perbuatan baik kepada orang tua, kita melupakan perbuatan baik kepada kerabat, anak-anak yatim, dan kita akan seperti Bani Israel. Kita akan kehilangan kekuasaan kita, amanah kita di dunia. Dan tentu saja kita juga balik lagi nggak bisa hanya sekedar mengaku Islam ya. Wah, mentang-mentang saya Islam dari lahir maka pasti masuk surga, pasti neraka itu nggak lama-lama banget. Kan ada ya yang umat Islam berpikir begitu gitu. Nggak begitu ya. Kita hanya bisa selamat masuk surga dan terhindar dari neraka kalau menjalankan ketaatan yang disebutkan barusan. Nah, dilanjutkan lagi di ayat 84. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu, janganlah kamu membunuh dan mengusir saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berjanji dan bersaksi. Nah, ini salah satu perbuatan yang diperintahkan kepada Bani Israel adalah jangan sampai kalau kamu mengalami konflik yang luar biasa itu sampai terjadi pembunuhan atau pengusiran ya. Nah, ini juga kalau direfleksikan di zaman sekarang, apakah terjadi di umat Islam? Ya, kejadian ya. Sesama orang Islam konfliknya berlebihan sampai kemudian pada titik saling membunuh. Ini yang berbahaya. Atau kalau nggak saling bunuh, kemudian saling mengusir. Di Indonesia kejadian ya. Indonesia mayoritas Islam ya secara status keagamaan, tetapi apakah ada pengusiran itu? Ada. Apakah ada pembunuhan, konflik sampai pembunuhan? Ada gitu. Nah, jadi poin ini kenapa diangkat ya, karena inilah salah satu yang menghancurkan bangsa gitu. Konflik berlebihan, dan kemungkinan pembunuhan ini terjadi kan karena balik lagi ya, orientasi kepada akhirat yang sangat lemah dan orientasi kepada dunia yang terlalu tinggi ya, sehingga kemarahan dendam itu terlalu besar ya, dan puncaknya adalah pembunuhan dan pengusiran. Nah, jadi padahal Bani Israel sudah berjanji dan bersaksi gitu. Tapi setelah itu nih 85 ya, kamu Bani Israel ya membunuh sesamamu dan mengusir sebagian bangsamu dari kampung halamannya.
Nah, jadi sudah berjanji. Berjanji kan dalam arti kalau kita menganut sebuah agama ya berarti kita kan menerima seluruh ajaran agama itu, tapi kemudian kenyataannya yang dilakukan kebalikannya itu ya. Justru tadi membunuh, mengusir, kamu saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan. Jadi kerjasamanya bukan tadi ya untuk mensejahterakan anak yatim, mensejahterakan orang miskin, gitu. Tapi kerjasamanya justru dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu minta tebusan. Nah, ini kan sudah bicara, balik lagi ya, sudah bicara orientasi yang sangat duniawi ya. Kalau ada peperangan, konflik, kemudian ada yang jadi tawanan, maka minta tebusan gitu ya. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian Taurat dan ingkar pada sebagiannya? Ya kan? Jadi ajaran untuk tidak membunuh itu kan ajaran yang sentral di Taurat. Nah, cuman kok kayaknya kamu itu memilih ngambil sebagian dan ingkar pada sebagian yang lain. Sebagian yang menguntungkan bagi kamu, kamu ambil. Sebagian yang kamu rasa merugikan, kamu tinggalkan. Jadi kalau rasa-rasanya ya larangan membunuh itu merugikanmu, ya pura-pura nggak lihat aja ya, pura-pura tidak tahu gitu. Nah, ini juga mungkin terjadi ya pada umat Islam gitu ya, bahwa orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu seringkali di umat Islam ini ada yang justifikasinya menggunakan Quran juga, mengambil ayat-ayat ya sepotong-sepotong digunakan untuk menjustifikasi perbuatan buruknya itu. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat akan disiksa dengan azab yang sangat berat. Allah tidak lengah terhadap perbuatanmu. Ya, ini jelas sebuah ancaman yang luar biasa bagi Bani Israel, tapi sekaligus pengingat yang luar biasa juga bagi kita, bahwa perilaku memilah-milah ya isi Quran yang sesuai dengan kepentingan, bahkan untuk menjustifikasi perilaku yang buruk seperti membunuh dan mengusir orang itu nanti hati-hati ya, bahwa balasannya itu yang di akhirat jelas siksaannya sangat berat ya, tetapi di dunia pun akan dinistakan juga ya. Kita lihat ya di dunia ini ya, di abad 20 sajalah ya, para penguasa yang lalim, yang zalim gitu, yang sampai membunuh, yang sampai mengusir, yang sampai melakukan genosida gitu ya, itu kan hidupnya nggak lama ya, selalu ada kemudian gerakan masyarakat untuk meruntuhkan mereka, dan ya nama mereka dicatat dalam sejarah secara nista gitu ya. Tentu saja di akhirat balasannya luar biasa, tetapi di dunia pun juga sudah disiksa dengan kenistaan dari nama mereka itu. Jadi harusnya ya, poin ini mengingatkan kita ya, kalau sampai kita punya kekuasaan dan ada kecenderungan, kekuasaan itu harus besar ya, tapi kekuasaan atas orang lain gitu ya, jangan sampai ini kemudian menggerakkan kita untuk sampai melakukan tindakan-tindakan yang zalim gitu. Karena tidak saja di akhirat itu sudah jelas balasannya, tetapi di dunia pun nama kita akan tampak buruk ya. Mereka itu orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan diringankan azabnya dan tidak akan ditolong. Mereka itu berarti orang-orang yang tadi yang di atas, yang sampai membunuh, sampai mengusir, memilah-milah isi kitab suci untuk kepentingan mereka gitu ya. Itu sejatinya melakukan itu ya karena orientasi dunia ya, menukar kehidupan dunia dengan kenikmatan akhirat. Jadi melupakan bahwa di akhirat itu ada kenikmatan yang jauh lebih besar ya, lebih prefer kenikmatan di dunia, jadi itu ditukarlah gitu ya, lebih memilih itu, berbuat zalim untuk mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia dan lupa sama kenikmatan yang abadi di akhirat. Nah ya sudah, kalau gitu nanti di akhirat azabnya tidak akan diringankan dan tidak akan ditolong. Nah, maka kalau kita refleksikan, barangkali setiap ada dari kita yang punya atau merasakan ya, menyadari ada dorongan kezaliman, itu harus
hati-hati dan mengingat ini gitu. Mengingat bahwa kezaliman itu pasti karena kita lupa pada akhirat dan hanya fokus pada dunia gitu. Padahal dunia ini sementara, akhirat itu kekal. Dan kita pasti ingat bahwa balasan di akhirat itu adalah balasan yang final ya, nggak bisa diotak-atik gitu ya. Sementara apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya masih bisa berubah. Jadi kenikmatan kita yang hilang gitu misalnya di dunia ini masih bisa berubah. Ya kalaupun nggak kita dapatkan lagi pada saat masih hidup ya. Tapi kalau let's say ya kenikmatan itu hilang karena kita dapat musibah misalnya gitu ya. Atau karena kita mungkin ya namanya persaingan dalam hidup, persaingan dalam bisnis misalnya. Kita kehilangan kenikmatan sedikit. Nah, itu adalah kenikmatan yang sementara gitu. Nah, insya Allah di akhirat ada balasan yang lebih baik ya kalau kita bersabar dan terus berada di jalan yang benar. Nah, cuman problemnya adalah kalau yang kita kejar adalah kenikmatan itu ya. Yang kita kejar adalah persaingan bisnis itu. Yang kita kejar adalah hal-hal yang hanya ada di dunia ini saja gitu. Sampai kemudian melewati batas ya, korupsi, kebohongan ya, pencurian, perampokan, kezaliman ya, merampas hak orang. Ya kan? Itu kan ada ya kejadian di dunia ini ya. Hak orang dirampas gitu, kemudian suap menyuap. Itu kan hal-hal yang semua pasti orientasi dunia dan itu terjadi karena manusia lupa pada akhirat aja. Dan untuk memprevent hal itu ya ingatlah bahwa semua kenikmatan itu hanya sementara. Kalau tidak bertobat maka di akhirat maka kenistaan itu akan final. Ya, azab itu akan final. Nah ini yang berbahaya kan. Tuh. Nah, sungguh kami telah berikan Taurat kepada Musa dan kami susulkan rasul-rasul setelahnya. Kami juga telah berikan mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang membawa pelajaran yang tidak sesuai hawa nafsumu, kamu angkuh, sebagianmu mendustakannya, bahkan sebagian lagi membunuhnya. Nah, ini sejarah kelam Bani Israel sampai sejauh ini ya. Jadi ujungnya adalah sampai membunuh para nabi. Itu ada nabi yang dibunuh. Ya, sebelum-sebelumnya adalah memilah-milah mana ajaran nabi yang menyenangkan diikuti, yang enggak menyenangkan ya dilawan gitu ya, secara terang-terangan bahkan sampai dibunuh gitu. Padahal Nabi Musa dan Rasul setelahnya itu adalah utusan Allah juga, ya kan? Nah ini menarik disebut. Kenapa di sini ada poin disebutkan Isa putra Maryam ya, Isa bin Maryam. Itu karena kan Bani Israel kan tadi itu ya, awalnya adalah umat Yahudi yang sekarang ya jadi Yahudi, tapi sebagian lagi adalah Bani Israel itu membawa tradisinya Nasrani gitu ya, yang tadi mengagungkan Nabi Isa gitu. Ya tentu saja itu sebuah kesalahan fatal ya, menganggap Nabi Isa itu ada sebagai anak Tuhan gitu. Nah, maka kalau kita amati di Quran ini banyak penyebutan nama Nabi Isa tuh menggunakan nama ibunya, Isa bin Maryam gitu. Karena itu bagian yang dilupakan atau sengaja dilupakan oleh Bani Israel ya. Ya karena doktrin ya Isa sebagai anak Tuhan itu. Maka Quran menyebutkannya dengan sengaja ya. Isa anak dari Maryam, bukan anak Tuhan. Gitu. Nah, Nabi Musa dan Nabi Isa ini kan pangkalnya ya, pangkal mereka nggak mau ya menerima kenabian Nabi Muhammad karena bukan dari golongan mereka gitu ya. Nah, yang satu adalah merasa ya mereka umat yang unggul ya, Nabi Musa dan turunannya. Ya satu lagi juga yang merasa Nabi Isa lah yang unggul gitu ya. Anyway, dua-duanya kemudian bertahan dan tidak mau menerima seorang nabi yang bukan berasal dari golongan mereka. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat penyangkalan mereka kepada Nabi Muhammad itu bukan hal baru ya.
Karena bahkan di tradisi mereka pun, di tradisi Bani Israel pun, mereka juga menentang juga ya, ajaran para nabi yang tidak sesuai dengan nafsu mereka. Bahkan nabinya ada yang sampai dibunuh gitu. Nah, kalimat yang sangat parah dari mereka itu adalah mereka berkata, ya hati kami tertutup. Ya, jadi bahkan mendeklarasikan tertutupnya hati mereka. Ya. Sehingga sungguh Allah telah melaknat mereka karena penolakannya hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Tentu saja selalu ada orang yang beriman, ya selalu tetap ada orang yang baik. Makanya juga kita melihat kisah ya di Madinah misalnya, saat Rasulullah hijrah ke Madinah dan berdakwah, ya banyak ya akhirnya umat Nasrani, Yahudi yang kemudian convert ke Islam juga banyak. Karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, tapi jumlahnya memang sedikit. Itulah sebabnya kisah Bani Israel ini disorot gitu, karena kerusakannya sudah pada level masyarakat gitu. Ya ada sedikit orang yang beriman, tetapi jumlahnya nggak banyak untuk membuat pergerakan yang cukup signifikan gitu. Nah, balik lagi, ini adalah pengingat buat kita semua bahwa orang Islam yang baik itu akan selalu ada. Ya. Nah, cuman kalau jumlahnya terlalu sedikit dan jauh lebih banyak adalah tadi yang milah-milah, yang nyari-nyari gitu ya. Di zaman kita sudah tidak ada nabi, tetapi peristiwa memilah-milah ajaran mana yang disukai dan tidak disukai kan tetap kejadian. Peristiwa memilah-milah menghormati ulama yang mana kan kejadian, ya kan? Ya kenyataannya di dunia Islam itu ulama banyak perbedaan pendapat, banyak mazhabnya, tapi kan itu bagian dari ijtihad beliau-beliau kan ya. Jadi beliau itu berijtihad sesuai dengan pemahaman beliau ya, yang tentunya jauh lebih banyak dari kita ilmunya. Nah, kita sebagai orang awam kan adabnya adalah menghormati apapun pandangan ya para ulama dan seperti apapun perbedaannya. Ya pilih aja salah satu yang kita rasa nyaman dan cocok, tapi tidak perlu menjelekkan yang lain. Kenyataannya itu kejadian gitu, bahwa begitu cocok sama satu ulama atau satu ormas tertentu, kemudian yang lain seolah-olah jelek, seolah-olah salah gitu. Nah, ini yang di warning nih ya, di kisah Bani Israel ini warning buat kita karena bibit-bibitnya ada gitu. Itu yang membuat kemudian umat jadi lemah. Ya, pada saat Bani Israel lemah itu kan sebenarnya bukan berarti institusi keagamaan hilang kan? Enggak. Jadi yang namanya ulamanya itu masih ada gitu ya. Tetapi cara ulama itu berperilaku, cara ulama itu berpolitik, termasuk cara masyarakat menghormati ulama juga, itulah yang membuat masyarakat rusak gitu. Misalnya tadi tuh memilah-milah ya, bahkan mungkin memecah belah gitu antar golongan, kemudian juga ya berlebihan ya sampai menyoroti ulama yang tidak dia sukai misalnya begitu. Nah, dan memperlakukan ulama selayaknya Tuhan gitu, itu yang berbahaya kan ya. Nabi itu kan nabi ya, Nabi Isa itu nabi bukan Tuhan. Nah, tapi di masa itu kalau menurut yang saya dapatkan ya otoritas dari para ulamanya Bani Israel itu seperti Tuhan ya, mereka fatwanya itu bisa menjadi hukum yang sangat mengikat gitu, seperti kitab suci. Kalau di kita kan sebenarnya nggak begitu ya. Ya, fatwa itu ya itu sebuah keputusan hukum yang otoritatif tentunya, tetapi ya, kita juga tetap bisa kritis ya, kita tetap boleh bertanya dan kita boleh membandingkan gitu ya. Nah, dan kita tidak menganggap itu mutlak benar gitu, tapi itu adalah usaha dari para ahli yang kita hormati, kita hargai gitu ya. Tapi enggak, mereka tidak kita anggap sebagai orang-orang yang maksum gitu misalnya. Nah, ketika anggapan itu terjadi, disitulah titik awal masyarakat mulai melemah karena kehilangan daya kritisnya, kehilangan keinginan untuk mendalami agama ya, kehilangan rasa hormat juga sebenarnya. Nah, disitulah masyarakat kemudian terpecah belah dan lama-lama lemah gitu. Jadi ya ini warning lah ya, moga-moga kondisi yang kita alami sekarang ini pelan-pelan bisa kita recover ya, bermula dari ya
orang-orang awam seperti kita yang berusaha untuk belajar, ya, maju sedikit lah dari tempat kita berangkat, kita maju sedikit, nanti sudah sampai maju sedikit lagi lah gitu. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menganggap berlebihan, tapi juga jangan pernah kehilangan hormat kepada para ulama gitu ya, pewarisnya para nabi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.